Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, perkenankan saya yang penuh keterbatasan ini, saya Rezki Yunita, untuk menyampaikan sedikit tausiah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan keberkahan atas majelis kita hari ini. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaq minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tas'alun bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqib. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadid yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang tidak pernah lelah menerima hambanya yang ingin kembali. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada tausiah kali ini saya akan membawakan tema yaitu hijrah perempuan dari luka menuju cahaya iman. Jadi teman-teman, ada banyak perempuan yang hari ini tersenyum, namun hatinya menyimpan luka. Ada yang terlihat kuat, padahal jiwanya sedang letih. Luka karena masa lalu, luka karena kegagalan, luka karena dikhianati, direndahkan, atau luka karena kesalahan dirinya sendiri. Namun ketahuilah, Allah itu tidak pernah memandang masa lalu kita. Allah itu memandang langkah kita hari ini. Dan dari luka itulah seringkali Allah mengundang kita untuk berhijrah. Teman-teman yang di sini tahu nggak sih apa itu makna hijrah? Jadi, makna hijrah yang sesungguhnya itu, hijrah bukan sekedar merubah penampilan dari luar saja. Hijrah itu adalah perjalanan hati dari jauh menjadi dekat, dari gelap menuju terang, dan dari lalai menuju sadar. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 100 yang berbunyi, dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapati di bumi ini di tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Hijrah itu adalah keberanian meninggalkan yang Allah benci menuju apa yang Allah ridhoi. Dan hijrah perempuan itu seringkali dimulai dari air mata dalam sujud, bukan dari sorak-sorai. Luka itu bukan tanda Allah membenci kita. Wahai perempuanku yang sedang berjuang, jangan pernah mengira luka adalah tanda Allah murka. Justru bisa jadi dengan luka adalah cara Allah memeluk kita agar kembali kepadanya. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Seringkali saat dunia mengecewakan,
disitulah Allah membuka pintu harapan. Saat manusia meninggalkan, Allah mendekat. Saat hati hancur, Allah hadir sebagai penyembuh. Hadirin yang dirahmati Allah, ada hadis tentang hijrah dan perubahan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Maka hijrah adalah tentang meninggalkan dosa, bukan tentang menghakimi orang lain. Hijrah itu adalah tentang memperbaiki diri, bukan merasa lebih suci dari sesama. Ada kisah inspiratif, yaitu wanita pendosa yang diampuni oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengisahkan tentang seorang perempuan pezina dari Bani Israel. Suatu hari ia melihat seekor anjing kehausan. Dengan penuh belas kasih, ia menurunkan sepatunya ke sumur, mengambil air, kemudian memberi minum anjing tersebut. Lalu apa yang terjadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Allah mengampuni dosanya karena perbuatannya itu. Hadirin yang dirahmati Allah, dari kisah inspiratif tadi kita dapat belajar bahwa satu amal ikhlas mampu menghapus dosa yang bertumpuk. Jadi maka jangan pernah putus asa. Jika Allah sudah mengampuni seorang pendosa karena setetes kasih sayang, apakah Allah tidak akan mengampuni perempuan yang menangis karena ingin berubah? Jadi hijrah itu tuh tidak selalu mudah. Hijrah itu tidak selalu instan. Ada hari di mana iman terasa kuat, ada hari di mana hati goyah, dan itu manusiawi, teman-teman. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jika hari ini belum sempurna, jangan menyerah. Jika hari ini jatuh, bangkitlah kembali. Allah itu lebih mencintai hamba yang terus kembali, bukan yang merasa sudah suci. Hijrah perempuan itu adalah hijrah cinta, teman-teman. Hijrah itu bukan karena manusia, bukan karena tren, bukan juga karena ingin dipuji, tetapi hijrah itu adalah karena cinta kita terhadap Allah. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Imran ayat 31, katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Hijrah yang lahir dari cinta itu akan melahirkan ketenangan, sedangkan hijrah yang lahir dari luka akan melahirkan kekuatan. Wahai perempuanku yang sedang berhijrah, jika masa lalumu kelam, ingatlah bahwa fajar tidak pernah lahir tanpa malam. Jika hatimu pernah hancur, yakinlah bahwa Allah Maha Mampu yang menyusunnya kembali. Jika langkahmu tertatih, ketahuilah Allah berjalan bersamamu. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, bimbinglah langkah kami menuju cahayamu, sembuhkan luka hati kami, kuatkan iman kami, dan jadikan hijrah kami adalah hijrah yang Engkau ridhoi. Jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Amin ya rabbal alamin. Semoga tausiah pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.